teman-teman, kita berbincang-bincang dulu ya, bagaimana kita berkata-kata kepada adik ipar atau kakak ipar. Seperti apa sih sebenarnya? Kenapa orang kalau kepada kakak ipar biasanya mereka itu sembarangan ngomong, dia nggak mikir apa yang dia katakan. Dia bisa seolah-olah sesuka hatinya, dianggapnya orang itu di bawah statusnya, di bawah dari segala apapun yang di dalam pikirannya, karena dia merasa suami kita itu abang dia, sehingga dia memposisikan dirinya dia dari pihak laki-laki, sehingga dia meremehkan kakak iparnya. Dia meremehkan seolah-olah dia itu posisi dari suami kita. Kadang-kala ipar-ipar itu kalau kita atur atau kita jaga, misalkan dia nanti malah marah ke kita, padahal tanggung jawab kita terhadap ipar-ipar kita, adik-adik ipar kita kan besar. Kalau suami kita menyuruh kita atau memberikan tanggung jawab pada kita saat dia di luar kota, dia menyuruh kita untuk menjaga adik-adiknya, kita pun akan melakukan itu kan. Tahu-tahu misalkan adik ipar kita itu pacaran dengan suku lain waktu dia belum nikah gitu ya, pasti kita kasih tahu dong. Pasti kita infoin dong ke suami kita, adikmu kemarin punya teman yang lain suku, lain agama. Kita pasti infoin itu, karena kalau kita nggak infoin, ntar kita disalahin sama keluarga. Kalau dia semakin erat, semakin mendalam hubungannya dengan pacarnya, apa yang terjadi? Kita lagi yang disalahin. Berisik ya di luar sana, di luar rumah itu banyak orang ngobrol, maaf. Sehingga saya bilang, kalau kita mengawasi atau membimbing adik ipar kita, kita banyak disalahkan. Dan mereka kalau tahu kita infoin ke abangnya, dia juga nanti marah ke kita. Banyak sekali adik-adik ipar kita itu tidak terima kalau kakak iparnya itu membimbing atau mengawasi dia. Dan kalau ada apa-apa, menurut dia, menurut pandangan dia ada yang kurang terhadap kita, nanti dia suka-sukanya juga melontarkan kata-katanya. Dia nggak mikir, seolah-olah dia harus diperlakukan baik, seolah-olah kita yang dia tuntut untuk berbuat yang sempurna terhadap dia. Kadang-kala dia nggak sadar kalau dia juga cewek, padahal kita sama-sama cewek. Dia pun nanti akan nikah dengan abang orang, anak orang. Dia tidak sampai ke sana pikirannya. Dia hanya sebatas mengeluarkan apa yang dia tidak suka. Dia sebatas hanya mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Dia nggak berpikir panjang. Dia tidak memikirkan apa efek dari perkataannya terhadap kakak iparnya.
Kadangkala dia mau mengatur rumah tangga abangnya. Kadangkala apa kata mertua, langsung mereka sama-sama satu tujuan, satu kata, satu arah untuk menyerang kita sebagai kakak iparnya. Seringkali seperti itu. Dia tidak tahu kalau kita itu sudah sakit hati. Dia tidak tahu perasaan kita, orang pendatang ke rumah itu, ke keluarga mereka, kita adalah pendatang. Dia tidak sampai pikirannya kalau kita tuh diperlakukan tidak enak. Banyak loh yang merasakan seperti itu, kakak-kakak ipar kalian. Hai teman-teman, kalian harus sadar kalau kalian cewek, kalian juga harus hormat kepada kakak ipar kalian. Jangan terlalu mengurusi keluarga abangmu, walaupun itu abang kandungmu. Jangan terlalu masuk ke dalam keluarga abangmu. Seringkali adik-adik ipar itu ceplas-ceplos kepada kakak iparnya, sehingga kakak iparnya itu tidak nyaman dengan dia. Akhirnya apa? Kalau ketemu antara adik ipar dengan kakak ipar tidak menyenangkan. Seolah-olah dia raja di situ. Itu rumah mamanya, itu semua kakak adik kandungnya, abang kandungnya ada di situ. Kita pendatang seolah-olah dia yang berkuasa. Dia tidak menjaga perasaan kakak iparnya. Hai kalian teman-teman perempuan, cobalah dipikir, kalian akan nikah juga dengan suamimu dan kalian adalah keluarga dari luar untuk masuk ke dalam keluarga suamimu nanti. Hati-hati, jangan sembarangan memperlakukan kakak iparmu. Kalau dia nggak punya anak, suka-sukamu mengatur abangmu, yang nyuruh nikah lah, yang nyuruh tinggalin lah, yang macem-macem, sok pintar lah, sok sempurna lah. Banyak sekali adik-adik ipar itu terlalu masuk, terlalu mengatur kakak iparnya. Ini sangat-sangat menyakitkan. Ini sangat-sangat menyerang kakak iparmu. Cobalah, kalau kau sadar, kamu juga akan menjadi mantu orang lain. Kamu juga akan menjadi istri dari suamimu. Kamu juga akan masuk ke dalam keluarga suamimu, di luar daripada keluarga orang tuamu. Jadi berhati-hatilah berucap kepada kakak iparmu. Berhati-hatilah untuk mengurus sampai ke dalam rumah tangga abangmu. Jangan kau yang ngatur semuanya. Jangan kau kau sepertinya kau istrinya. Sering loh adik-adik ipar itu membuat pecah keluarga abangnya. Ini bukan saya aja ya. Semua orang yang tidak berpikir dewasa, yang tidak berpikir sampai dalam, gak berpikir panjang, seringkali seperti itu. Adik-adik ipar itu terlalu ngerocos terhadap kakak-kakak iparnya, menganggap kakak ipar itu di bawah statusnya, di bawah kualitasnya. Memang kita sebagai manusia biasa di hadapan Tuhan itu sama, tapi wajib kita saling menghargai. Wajib kita memperlakukan orang lain baik. Jangan terlalu ngurusin keluarga abang. Jangan terlalu masuk ikut campur di dalam keluarga abangmu. Itu perlu kau pikirkan, perlu kau sadari.
kau yang merusak keluarga abangmu apa enggak? Perlu disadari kalau kakak iparmu itu juga berharga loh di rumah orang tuanya. Kakak iparmu itu sebagai manusia loh, bukan sebagai binatang atau hewan. Kakak iparmu itu juga punya harga diri loh. Jangan kau seenaknya memperlakukan kakak iparmu, hargai dia. Banyak sekali yang menyakiti hati kakak ipar. Oke teman-teman, ini sebagai saran, sebagai masukan, atau sebagai menyadarkan adik-adik ipar yang sama-sama cewek dengan kakak ipar, sama-sama cewek, mari kita selalu tidak mengganggu keluarga abang kita. Mari kita selalu berdamai dengan semua orang. Mari kita merasakan apa yang kakak ipar kita rasakan. Mari kita tidak merusak rumah tangga kakak ipar kita, abang kita. Karena apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Oke teman-teman, mari kita saling menyadari kita sama-sama perempuan. Jangan sampai menyakiti hati kakak ipar. Kakak ipar juga seperti itu. Mari kakak-kakak ipar menghargai adik-adik ipar. Jangan sampai kita hanya menuntut orang lain baik sama kita, tapi kita pun harus sama-sama menjaga hati, menjaga perkataan. Mari kita saling berdamai. Mari kita sama-sama lebih dewasa. Mari kita perlakukan orang lain dengan baik. Jangan suka-suka kita ceplas-ceplus ngomong yang menyakitkan adik ipar atau kakak ipar. Mari kita jaga mulut kita untuk tidak menyakiti hati kakak ipar atau adik ipar. Oke teman-teman, agar semua keluarga itu ada damai, ada rukun, kalau kita saling menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perkataan, menjaga tingkah laku. Mari kita tidak saling merusak keluarga-keluarga kakak abang kita. Mari kita menjaga keluarga itu yang utuh. Kerukunan itu penting. Jangan saling menyakiti. Oke, sampai di sini dulu teman-teman.